Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mendapatkan informasi-informasi mengenai COVID-19 ya. Ini saya yang ngulas sedikit dan lebih banyak nanti kita berbicara yang di tempat kerja. Oke, nah seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan karena virus yang disebut coronavirus. Nah, sebenarnya coronavirus ini ada beberapa tipe termasuk SARS yang pertama dulu sebelum SARS-CoV-2 ini dan juga MERS. Ini mirip virusnya. Nah, untuk sekarang ini disebut COVID-19 karena ini merupakan virus corona yang menyebabkan penyakit di saluran napas pada tahun 2019 ya. Jadi diberi nama COVID-19. Penyebabnya adalah virus coronavirus tipe 2 SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit SARS ya. Sindrom sebenarnya. Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi sindrom pernafasan akut yang parah. Nah, mungkin teman-teman juga sudah banyak melihat gambar mengenai struktur virus ini. Ya, terdiri dari satu RNA. Kalau pada manusia kan bentuknya DNA, double strand atau double double pitanya double. Kalau ini hanya satu pitanya, tidak double. Disebut RNA. Kemudian dia ada envelope-nya, amplopnya ya. Yang ini bentuknya seperti durian. Bahasa Jawanya ceringih-ceringih. Ada semacam benjolan-benjolan di sini. Nah, ini fungsinya untuk dia dapat melekat ke berikatan dengan sel tubuh di manusia. Sehingga dia dapat menginfeksi. Selanjutnya, karakteristik dari virus ini sebenarnya belum ada kepastian berapa lama sih virus ini bertahan di permukaan. Bisa jadi dipengaruhi karena dipengaruhi oleh jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus dapat bertahan selama 72 jam di permukaan plastik dan stainless, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada kardus. Nah, virus ini diketahui juga sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, maka biasanya disarankan kita untuk berjemur ya, selain untuk membentuk vitamin D, juga untuk membunuh virus ini. Tapi memang itu tidak, ini hanya berdasarkan hasil penelitian saja ya. Kalau virus ini ternyata sensitif terhadap sinar UV. Kemudian virus ini juga dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak. Jadi bahan-bahan desinfektan yang dia sifatnya dapat melarutkan lemak seperti ether. Kalau ether jarang digunakan desinfektan. Etanol biasanya, etanol 75%, kemudian klorin, nah itu biasanya digunakan untuk desinfeksi. Itu adalah dua bahan itu. Kalau klorin kayak kemarin sempat terjadi kelangkaan klorin ya. Klorin yang paling mudah kita jumpai ada pada bahan pemutih pakaian. Nah, itu mengandung klorin. Yang kedua biasanya jadi pembunuh desinfektan di kolam renang. Nah, kalau kolam renang itu biasanya bau klorin. Nah, itu untuk membunuh kuman-kumannya. Oke, kemudian untuk penularannya, jadi untuk coronavirus ini sifatnya zoonosis.
atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Jadi sebenarnya dia penyakit pada hewan, tetapi karena suatu hal ini bisa ditularkan ke manusia. Kalau yang SARS yang dulu, yang pertama dulu itu dari kucing luwak ke kupat, civet, civet ke manusia. Kalau yang MERS ini yang biasanya kalau mau haji itu ini dulu divaksin MERS ini, karena di sana terjadi penularan MERS di daerah Timur Tengah. Nah itu biasanya ini penularannya terjadi dari unta ke manusia. Kemudian sekarang untuk SARS-CoV-2 ini dia diketahui reservoirnya atau virus ini ada pada kelawar. Nah, kemudian diyakini ada satu hewan yang menjadi perantara untuk ditularkannya ke manusia. Tapi ini belum diketahui secara pasti. Nah, kalau tentang kronologinya, bagaimana pertama terinfeksi, di mana dan lain sebagainya, saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa berasal dari Cina, daerah Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia dan sekarang menjadi pandemi dan masih kita hadapi sampai saat ini. Nah, memang virus ini ada dan sudah ada di sekeliling kita. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Bisa jadi teman atau tetangga kita, keluarga kita mungkin ada yang terinfeksi. Nah ini kita jangan sampai terlena. Diperhatikan ketika kita berada di kerumunan massa. Oke, selanjutnya masa inkubasi dari penyakit ini adalah rata-rata 5-6 hari. Jadi sekitar 1-14 hari sampai munculnya gejala. Tapi belum tentu sekarang belum tentu orang yang terinfeksi itu muncul gejala. Sekarang justru banyak yang OTG ya, orang tanpa gejala. Orang yang terinfeksi dapat menularkan sampai 14 hari setelah gejala. Nah, kemungkinan seseorang yang terinfeksi untuk menularkan penyakit itu lebih tinggi daripada yang Jadi seseorang yang mempunyai gejala, dia terinfeksi dan mempunyai gejala, itu memiliki resiko lebih tinggi untuk menularkan virusnya daripada orang yang tanpa gejala. Nah, itu. Karena orang yang tanpa gejala itu kemungkinan tubuhnya sudah membentuk antibodi yang melawan virus tersebut sehingga virusnya sedikit yang ada di dropletnya. Tetapi orang yang sakit, nah ini daya tahan tubuhnya, imunitas tubuhnya kemungkinan menurun sehingga virus tersebut masih banyak yang ada di droplet. Nah, penyebarannya lewat droplet ya, atau kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi droplet tersebut. Ini sebenarnya penelitian tentang karakteristik dari coronavirus ini masih terus berjalan karena coronavirus ini itu sekarang sudah ada yang mutasi, beda tempat di Indonesia mungkin tipenya sudah berbeda daripada yang di luar. Kemudian gejalanya juga macam-macam, ada yang tanpa gejala sama sekali. Kemudian sifatnya juga bisa berubah di suatu tempat. Nah ini masih sebenarnya penelitiannya masih terus berjalan karena ini belum ada 1 tahun ya, hampir 1 tahun, baru hampir 1 tahun. Sehingga penelitian ini untuk mengetahui bagaimana karakteristik virus ini masih bisa berubah lagi.
Kemudian ini menular terutama di orang yang bergejala melalui bisa kontak langsung, bisa kontak tidak langsung. Untuk kontak langsung ini melalui droplet saat bersin atau batuk dan dia berada pada jarak dekat dalam 1 meter. Jadi kalau kalian berkerumun kemudian mau batuk atau bersin, nah silahkan etika batuknya diperhatikan. Nggak bisa saat memakai masker, saat batuk atau bersin itu justru maskernya jangan dilepas. Kemudian kalau misalnya tidak pas pakai masker, gunakan tangan atau lebih baik gunakan siku untuk menutup. Kalau pakai tangan, silakan tangannya langsung dibersihkan, cuci tangan, atau kalau pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk cuci tangan, silakan pakai hand sanitizer. Kemudian yang kedua adalah kontak tidak langsung. Ini terjadi bila ada droplet tersebut di permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi, kemudian orang lain memegang permukaan atau benda tersebut. Nah, dengan tadi ya ada diperhatikan berapa jam bisa virus bisa hidup di situ. Sebenarnya virus itu tidak dapat hidup kalau tidak ada di manusia. Jadi biasanya dalam keadaan dorman ya atau dalam keadaan tidak aktif. Nah, sehingga memang sekarang dilakukan penyemprotan untuk untuk mematikan virus tersebut. Selanjutnya gejalanya berupa demam, rasa lelah, batuk kering, hidung tersumbat. Nah, itu kan sebenarnya gejala-gejala ringan ya. Hampir sama dengan gejala pilek biasa, gejala influenza biasa. Pilek, nyeri kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, ruam kulit. Selanjutnya, nah untuk strategi penanggulangannya, yang pertama adalah memperlambat dan menghentikan laju transmisi atau penularan, serta menunda penyebaran penularannya. Nah, caranya dengan sekarang kan banyak di pusat-pusat kerumunan, di pusat-pusat yang mengumpulkan massa. Nah, itu tempat-tempat misalnya seperti tempat makan, mall dan lain sebagainya, itu harus memperhatikan jarak aman antara satu pengunjung dengan yang lain, kemudian penyediaan menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian pengukur suhu. Nah, itu untuk menghentikan laju transmisi atau penularan. Dan juga untuk awal-awal dulu ada PSBB. Nah, itu kemudian termasuk menghentikan pembelajaran di sekolah. Karena memang anak-anak ini rentan terkena terinfeksi virus. Kemudian menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis. Ini pelayanan kesehatan sekarang ada beberapa pelayanan kesehatan yang untuk rujukan COVID, dan juga ada protokol-protokol khusus sekarang, jadi protokol tambahan bagaimana menangani pasien secara umum untuk menghindari terjadinya penularan virus COVID-19 ini. Misalnya biasanya dicek dulu rapidnya, ada yang dicek dulu, harus cek dulu rapidnya baru nanti hasilnya keluar ditangani. Ada yang prosedurnya adalah cek suhunya, kemudian gejala-gejalanya apakah termasuk COVID-19 atau bukan. Nah, kemudian ya ada tambahan protokol-protokol khusus di pelayanan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan darah, dan juga termasuk APD juga, APD yang digunakan itu ditambah biasanya hanya menggunakan
baju kerja saja dengan masker atau tanpa masker hanya sarung tangan aja. Nah, sekarang masker menjadi suatu kewajiban baik di pelayanan kesehatan maupun yang yang bukan pelayanan kesehatan di masyarakat. Ini saya tidak memakai masker karena ini tidak ada orang kebetulan dan ini sedang melakukan ini ya rekaman, jadi maskernya saya copot, tapi nanti kalau sudah selesai nanti saya pakai lagi. Kemudian meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan di sektor lainnya. Ya, kita tahu dari awal pandemi ini terjadi, hampir semua perekonomian lumpuh ya. Ya, tidak semua. Contoh yang paling terasa adalah di pariwisata karena perjalanan dibatasi, tempat wisata ditutup, sekolah-sekolah ditutup, perkantoran juga ditutup. Nah, ini yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, sekarang mulai dibuka kembali, walaupun sebenarnya kasusnya masih ada ya, masih meningkat terus. Yang terpenting adalah bagaimana kita harus sadar bahwa virus ini ada. Karena sampai sekarang pun masih ada yang berpikiran bahwa apakah virus ini ada. Masih ada yang berpikiran bahwa ini adalah kong kali kong dari luar negeri dan lain sebagainya. Yang jelas sebagai orang kesehatan kita harus percaya bahwa ini ada, dan memang ada, udah banyak buktinya. Oleh sebab itu jangan gampang termakan isu tentang berita-berita yang tidak diketahui sumbernya. Nah, itu. Yang jelas kita percaya bahwa virus ini ada. Bagaimana cara kita menghadapi pandemi ini? Bukan melawan ya. Kalau melawan kita akan kalah karena ya ini adalah anugerah Tuhan buat kita masa pandemi ini. Jangan kita berpikiran ini musibah terus, tidak. Ini suatu di balik adanya COVID-19 ini ada suatu ada suatu hikmah di balik semuanya. Kalian bisa belajar dari rumah, kemudian banyak bantuan-bantuan yang diturunkan dari pemerintah. Kemudian sekarang hampir semuanya kesadaran hand hygiene personal perseorangan sekarang meningkat. Yang tadinya tidak pernah pakai masker sekarang pakai masker. Nah, saya selama pandemi ini tidak pernah mengalami flu berat. Dulu saya kalau flu itu bisa sampai berapa minggu, 2 mingguan, setelah itu batuk sampai 1 bulan. Sekarang hampir saya tidak pernah seingat saya tidak pernah flu berat sampai pusing sampai itu nggak pernah dari awal pandemi dulu, karena kemana-mana pakai masker, kemudian cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, jadi lebih aware terhadap kesehatan diri sendiri. Tuh. Kemudian yang lainnya, pencegahan penularan di tempat kerja itu memperhatikan jarak fisik. Jarak aman adalah lebih dari 1 meter antara satu pekerja dengan yang lain. Sekarang kan saat pekerja kantoran saat kantor-kantor dibuka, klaster untuk penularan COVID-19 di daerah perkantoran kan meningkat. Ini disebabkan karena apa? Mungkin kalau kita di tempat-tempat umum kita sangat menjaga ini ya, pakai masker, kemudian pakai hand sanitizer. Tapi ketika kita bertemu dengan teman kerja, kadang kita lupa. Saking akrabnya, saking percayanya kita tidak memperhatikan jarak fisik.
kemudian tidak menggunakan masker. Nah, ini yang patut kita perhatikan. Kemudian higienitasnya, cuci tangan. Ya saya senang hikmah yang kita dapat ambil adalah sekarang banyak sekali disediakan tempat cuci tangan. Dulu itu sangat susah sekali kalau mau cuci tangan, tidak disediakan tempat cuci tangan. Nah, ini merupakan poin plus dari adanya pandemi ini. Karena biasanya di setiap usaha itu harus wajib menyediakan tempat cuci tangan. Nah, ini poin plus untuk mendukung hygiene personal seseorang. Cuci tangan, pakai masker. Kemudian yang kedua adalah kebersihan. Menjaga tempat-tempat tempat-tempat umum ini tetap bersih dari kuman-kuman. Contohnya dengan pemberian desinfektan. Biasanya itu pada restoran-restoran yang bagus itu biasanya setelah dipakai customer sebelumnya itu dibersihkan dulu, minta waktu sebentar, kemudian dibersihkan, disemprot dengan desinfektan, baru boleh diperbolehkan untuk duduk. Nah, itu untuk contoh yang bagus. Kemudian alat pelindung diri. Contohnya tadi masker. Secara umum ya, kalau di tempat kerja masker, ada sarung tangan, ada head cap, penutup kepala, ada goggles, kacamata, ada juga jas lab, gown. Nah, itu. Kemudian pelatihan dan komunikasi. Nah, ketika ada protokol kesehatan baru yang harus dipatuhi oleh semua petugas, semua karyawan. Nah, itu butuh pelatihan untuk mensosialisasikan, untuk melatih bagaimana penggunaan yang benar, bagaimana mematuhi protokol yang benar. Kemudian komunikasi antar karyawan juga harus diperhatikan. Kemudian tanggapan ini maksudnya bagaimana jika terjadi kasus positif. Nah, ini apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menanggapi jika ada kasus positif. Nah, itu harus prosedurnya harus jelas, harus dibawa kemana, lapor kemana, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasienkes, fasilitas pelayanan kesehatan. Prinsipnya adalah untuk meminimalkan resiko terjadinya paparan virus SARS-CoV-2 dari baik petugas kesehatan, non-kesehatan, itu contohnya cleaning service atau customer service, petugas administrasi, kemudian pasien. Kalau kita ada pendonor, keluarga pasien, nah itu diperhatikan. Ada 3 prinsipnya: menerapkan kewaspadaan isolasi untuk semua pasien, menerapkan pengendalian administratif, dan melakukan pendidikan dan pelatihan. Oke, ini strateginya ada kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan transmisi. Pengendalian administratif ini bisa berwujud dari shift kerja, misalnya pembagian kerja, kemudian shift kerja, kemudian mungkin punishment kalau tidak mematuhi, dan lain sebagainya. Pendidikan dan pelatihan tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ada pelatihan untuk petugas-petugas untuk protokol-protokol kesehatannya bagaimana. Kemudian kewaspadaan standar ini terdiri dari kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan ini di layanan kesehatan ini ada 5, menurut WHO ada 5 waktu yang harus dilakukan. Kebersihan tangan ini adalah cuci tangan ya, sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak atau terpapar dengan cairan tubuh, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Nah, kalau di pelayanan kesehatan kita ubah menjadi pendonor. Sebelum menyentuh pendonor, kita harus cuci tangan. Sebelum melakukan tindakan aseptik, contohnya sebelum kita melakukan pengambilan darah. Kemudian setelah kontak atau terpapar dengan cairan tubuh, contohnya kita misalnya terkena darah,
di kulit. Nah, itu segera cuci tangan. Setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh donor. Nah, setelah menyentuh lingkungan sekitar pendonor. Nah, jadi setelah bekerja, itu silakan juga cuci tangan. Kemudian setelah melepas APD, itu juga cuci tangan. Kontak dengan peralatan medis, misalnya stetoskop yang setelah pakai pendonor. Nah, itu kita bersihkan juga, kita cuci tangan juga. Dan sebelum menangani obat-obatan atau menyiapkan makanan. Nah, ini ketika makan, ketika misalnya udah waktunya istirahat, kita lepas APD, cuci tangan. Dan ketika mau menyiapkan makanan juga, kita juga harus cuci tangan. Yang kedua adalah alat pelindung diri, pemakaian alat pelindung diri, kebersihan pernafasan, ini bagaimana cara bersin yang baik, kebersihan lingkungannya, kemudian penanganan lininnya. Kalau misalnya jas laboratorium itu jangan dicampur dengan pakaian-pakaian sehari-hari. Kemudian kalau kita mau bawa jas laboratorium pulang, ini sebenarnya nggak boleh ya dibawa pulang. Tapi untuk besok kalian praktikum jas lab silahkan dibawa pulang. Nah, itu dibungkus dengan plastik tersendiri agar tidak tercampur dengan bahan alat-alat yang lain. Nah, ini harusnya untuk membersihkan jas lab itu harus disendirikan, tidak boleh dijadikan satu dengan baju yang lain, bahan lain. Kemudian penanganan limbahnya bagaimana? Limbah yang infeksius dibuang kemana? Kemudian desinfeksi peralatan perawatan pasien berdasarkan jenisnya. Ini peralatan donor kalau di kita. Kemudian, nah ini biasanya desinfeksi peralatan itu kalau alat-alat yang bermesin itu biasanya kita gunakan alkohol. Kemudian praktik menyuntik yang aman. Bagaimana kita menggunakan jarum suntik yang baik dan benar. Oke, kemudian tadi kewaspadaan standar ya. Kewaspadaan standar ya, oke. Kewaspadaan standar, sekarang kewaspadaan transmisi. Nah, ini dibagi menjadi 3. Hati-hati droplet, kontak, dan airborne. Nah, ini salah satu caranya memberikan penanda khusus untuk mengatur jarak minimal. Jadi termasuk di PMI, di rumah sakit itu ada tempat-tempat yang sudah diberikan tanda. Nah, itu sudah diukur jaraknya berapa meter. Kemudian membuat penghalang fisik atau barier antara petugas dan pengunjung. Nah, sekarang mungkin teman-teman kadang melihat customer dengan petugasnya itu ada sekat plastik. Nah, itu. Kemudian mengatur penempatan posisi meja. Mana meja administratif, mana meja untuk pengunjung, mana meja yang khusus untuk petugas sendiri. Nah, itu untuk mengurangi transmisi ini. Nah, ini standar APD kalau untuk masyarakat umum yang resiko pajarannya tidak sebesar pelayanan kesehatan, tugas pelayanan kesehatan. Nah, itu cukup masker kain 3 lapis. Boleh katun atau masker kesehatan juga lebih baik. Nah, ini pada masyarakat umum. Kemudian untuk yang tenaga medis dan paramedis tingkat 1, ini merupakan dokter, perawat, dan supir ambulan contohnya. Ini masker bedah, sarung tangan karet sekali pakai, dan baju kerja. Baju kerja ya, oke. Kemudian baju kerja atau gaun ya, sebentar. Kayak ketutupan. Ya, baju kerja. Oke. Selanjutnya yang tingkat 2, ini biasanya laboran ini termasuk kita ya di laboratorium. Ada pelindung mata, penutup kepala, kemudian baju kerja, bukan baju kerja gaun. Ini jas laboratorium. Kemudian masker bedah 3 lapis, masker kesehatan itu. Kemudian sarung tangan sekali pakai. Nah, ini yang memiliki resiko yang terlebih tinggi. Nah, ini yang lebih tinggi lagi, tingkat 3 yang menangani pasien COVID biasanya. Ada pelindung mata dan face shield, penutup kepala, kemudian jas laboratorium,
boot, sepatu, masker N95 atau yang ekuivalen, kemudian sarung tangan bedah karet steril yang sekali pakai. Nah, ini nanti dibaca sendiri cakupannya. Oke, ini jenis-jenis masker. Ini saya ambil 4 contohnya yang saya bandingkan. Ada masker kain, masker bedah, N95, dan face piece respiratornya, ada respiratornya. Nah, untuk terhadap droplet ini semua droplet yang besar, perlindungan terhadap droplet yang besar ini semuanya bisa, termasuk masker kan yang 3 lapis tadi. Tapi untuk aerosol, airborne, partikel-partikel yang di udara ini, partikel-partikel kecil yang di udara ini tidak bisa. Masker kain dan masker bedah ini tidak bisa. Kemudian pencegahan keluarnya droplet besar, kalau misalnya kita bersin, nah itu ini masih bisa mencegah keluarnya droplet besar. Masker kain dan masker bedah. Tapi kalau droplet yang kecil, nah itu untuk masker kain tidak bisa. Kemudian efektivitas penyaringannya ini untuk yang 3 mikron, untuk besar partikel 3 mikron ini sekitar 10-60%. Memang yang paling bagus ya respirator ya. Kemudian facial fit, jadi penggunanya itu yang untuk masker kain dan masker bedah ini longgar, sehingga biasanya lebih banyak yang digunakan oleh masyarakat itu yang ini. Sedangkan untuk yang biasanya petugas kesehatan yang langsung menangani COVID-19 ini yang pakai yang ketat, lebih ketat, karena untuk kebocorannya itu, nah ini kebocorannya itu sangat rendah, tidak ada kebocoran. Tapi dari semuanya yang dapat dipakai ulang adalah masker kain dan respirator. Oke, ini referensinya nanti bisa kalian lihat sendiri. Saya ambil dari covid19.go.id. Di situ ada beberapa bentuknya seperti buku online. Nah, itu nanti kalau kalian mau baca silahkan. Oke, sekian saja untuk sedikit mengenai pengendalian COVID-19. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.